Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Narita, mahasiswi Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dalam video kali ini, kelompok kami akan mendeskripsikan salah satu bank syariah yang ada di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, tapi sistem ekonomi syariah di Indonesia masih sangat tertinggal dari negara lain. Aset syariah Indonesia masih lebih rendah dari negara seperti Malaysia, Kuwait, Arab Saudi, dan negara lainnya. Kemampuan bank syariah di Indonesia untuk mendapatkan pendanaan masih terbatas. Bank Syariah Indonesia mulai menggabungkan 3 bank syariah BUMN yang membentuk Bank Syariah Indonesia dengan total aset 240 triliun rupiah. Dengan menjadikan Bank Syariah Indonesia nomor 7 di Indonesia dan nomor 10 teratas di dunia dalam waktu 5 tahun ke depan. Bank Syariah Indonesia didirikan pada tanggal 1 November tahun 1991 sebagai Bank Muamalat Indonesia. Kemudian, pada tahun 2002, Bank Muamalat Indonesia bergabung dengan Bank Syariah Mandiri untuk membentuk Bank Syariah Indonesia. Kemudian, Bank Syariah Indonesia menjadi salah satu bank syariah terbesar di Indonesia dengan jaringan cabang yang luas dan berbagai produk dan jasa syariah. Selanjutnya, yaitu Bank Syariah Indonesia dalam sistem keuangan dan perekonomian Indonesia. Peran utama yaitu poin yang pertama yaitu menyediakan produk jasa keuangan syariah. Bank syariah ini menyediakan berbagai produk dan jasa keuangan syariah seperti tabungan syariah, deposito syariah, dan kredit syariah dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu meningkatkan inklusi keuangan. Bank Syariah Indonesia ini berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan akses layanan keuangan bagi masyarakat Indonesia yang belum terjangkau oleh sistem keuangan konvensional. Poin ketiga yaitu mendukung pengembangan ekonomi syariah. Bank Syariah Indonesia ini berperan dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah dengan menyediakan produk dan jasa keuangan syariah. Poin selanjutnya yaitu peran strategis. Poin yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Bank Syariah Indonesia berperan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Terus poin kedua yaitu mendukung pengembangan industri keuangan syariah. Bank Syariah Indonesia berperan dalam mendukung pengembangan industri keuangan syariah dengan menyediakan produk dan jasa keuangan syariah yang inovatif. Poin selanjutnya yaitu peran sosial. Yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bank Syariah Indonesia berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan akses ke layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Terus poin yang kedua yaitu mendukung pengembangan masyarakat. Bank Syariah Indonesia berperan dalam mendukung pengembangan masyarakat dengan menyediakan program-program sosial dan pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Poin yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap isu-isu sosial. Bank Syariah Indonesia berperan dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap isu-isu sosial dengan menyediakan program-program sosial dan pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa poin positif dan negatif dalam Bank Syariah Indonesia. Yang pertama ialah poin positif mengikuti prinsip syariah. Bank Syariah Indonesia ini beroperasi berdasarkan prinsip syariah sehingga dapat menjadi pilihan para nasabah dalam melakukan transaksi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Yang kedua adalah produk dan jasa yang inovatif. Bank Syariah Indonesia menawarkan berbagai produk dan jasa keuangan syariah yang inovatif dan kompetitif, seperti tabungan syariah, deposito syariah, kredit syariah, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, inklusi keuangan. Bank Syariah Indonesia berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh sistem keuangan konvensional. Yang keempat ialah mendukung pengembangan ekonomi syariah. Bank Syariah Indonesia berperan dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah dengan menyediakan produk dan jasa keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian yang kelima, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Jadi Bank Syariah
Indonesia ini berperan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Kemudian poin negatif yang pertama ialah keterbatasan jaringan. Bank Syariah Indonesia ini masih memiliki keterbatasan jaringan cabang dan ATM dibandingkan dengan bank konvensional lainnya. Kemudian yang kedua ialah keterbatasan produk dan jasa. Bank Syariah Indonesia ini masih memiliki keterbatasan produk dan jasa keuangan dibandingkan dengan bank konvensional. Kemudian yang ketiga ialah risiko likuiditas. Bank Syariah Indonesia memiliki risiko likuiditas yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional lainnya karena ketergantungan pada dana syariah. Kemudian yang keempat ialah ketergantungan pada ekonomi global. Bank Syariah Indonesia ini memiliki ketergantungan pada ekonomi global yang dapat mempengaruhi kinerja bank. Yang kelima adalah reputasi risiko. Bank Syariah Indonesia ini memiliki reputasi risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional karena ketergantungan pada prinsip-prinsip syariah.